Kita lanjut soal nomor 6. Sebuah kumparan diputar dengan kecepatan sudut W sama dengan 50. Dalam medan magnetik homogen B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Ini radian per sekon. Sehingga menghasilkan GGL induksi E sama dengan 60 volt. Jika kuat medan magnetik diubah, berarti ini B2, ini B1 ya. B2 diubah menjadi setengah dari semula. Semulanya kan 50, berarti 25. Dan kecepatan sudutnya W2 berarti ini W1 diubah menjadi 4 kali semula. 4 kali 50 yaitu 200 radian per sekon. Maka GGL induksinya menjadi E2. Berarti ini perbandingan ya, E1 per E2 sama dengan NBAW per NBAW. N coret AA. Berarti ini B1 B2, B1 W2. Berarti E1-nya kan 60 per E2 sama dengan B1 4 kali 10 min 2. Kok gini? Ini salah nih ya. B2-nya kan setengah, berarti 4 kali 10 min 2. Berarti jadinya coret ini 2. 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti ini W1-nya 50 per B2 itu 2 kali 10 min 2 kali W2 200. Ini coret. Ini bagi 5 1, bagi 5 4. Ini habis ini dapat 2. Ini coret 2. Berarti kali silang 60 per E2 sama dengan 1 per 2. Berarti E2 sama dengan 60 kali 2 yaitu 120 volt. Jawabannya C. Soal nomor 7, selenoid dengan panjang L sama dengan 20 pi cm atau sama dengan 2 pi kali 10 pangkat min 1 meter dengan luas penampang A sama dengan 50 cm kuadrat atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Memiliki jumlah lilitan N sama dengan 400. Jika selenoid tersebut dialiri arus I sama dengan 2 ampere, besar energi yang tersimpan, berarti W. Berarti ini energi yang tersimpan dalam selenoid ya. Berarti jadinya energi itu W sama dengan B kuadrat. Rumusnya kan B kuadrat kali volume per 2 mu 0. Nah, volumenya itu kita cari dulu ya. Volume itu luas alas kali tinggi. Berarti V R kuadrat. A-nya udah ada ya. Berarti langsung aja berarti. B kuadrat. B-nya udah ada atau belum? Besar energi B. Berarti kita cari dulu B selenoid ya. B selenoid tersimpan dalam selenoid. Nah, berarti untuk selenoid kita cari B-nya itu adalah mu 0 IN per L. Ya. Kita jabarkan aja di sini ya. Mu 0 itu kan 4 pi, berarti mu 0 B mu 0 itu kan 4 pi kali 10 min 7 kali I kita 2 kali N kita 400 per L kita adalah 2 pi kali 10 min 1. Nah, ini kita coret, ini 2. Terus ini min 6. Ini coret, ini jadinya min 4. Nah, berarti jadinya itu adalah 2 kali 2, 4. Ini kan 2 kali 2, 4 kali 4, 16. 16 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, masukkan ke sini berarti 16 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan. Volume berarti A kali L per 2 kali 4 pi kali 10 pangkat min 7. Berarti ini kita buat sini aja 16 kali 16. Berarti kali 10 pangkat min 8 kali A itu kan 5 kali 10 min 3. Ini L ya. L kita adalah 2 pi kali 10 min 1 per 2 kali 4 pi kali 10 min 7. Nah, berarti ini pi coret. Terus
Ini 8 kan, ini coret. Terus ini coret, ini sisa min 1. Nah, berarti dapat di sini 16 kali 2, 32, dikali 5, dikali 2. Berarti ini dapatnya adalah 3, 2, 0. 16 kali 2, ini kan 10 nih. Berarti kali 10 pangkat, berarti ini min 1, ini min 1, ini berarti min 4, berarti ini min 5 ya. Min 5 kan, berarti kita jadikan ke, ini satunya joule, kita jadikan ke milijoule. Berarti 320 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 3 milijoule. Berarti jadinya 320 kali 10 pangkat 2 milijoule. Atau sama dengan 3,2 milijoule. Jawabannya C. Nomor 8, flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnetik, berarti ini perbandingan nih, B1 sama dengan B, menembus tegak lurus permukaan seluas A1 sama dengan A, dan C1 sama dengan C. Jika kuat medan magnetiknya, berarti B2-nya menjadi setengah dari B, dan luasnya menjadi adalah 3 kali semula, besar flux magnetik yang dihasilkan, C2. Berarti perbandingan ya, C1 per C2 sama dengan B1 kali A1 per B2 kali A2. C1 adalah C, C2 yang mau kita cari, B1 adalah B, A1A. B2 adalah setengah B, A2 adalah 3A. Jadi ini coret, coret, coret. Berarti C per C2 sama dengan 1 per 3 per 2. Berarti C per C2 sama dengan 2 per 3. Berarti kalau C2 sama dengan, berarti kan kali silang ya. Berarti 2C2 sama dengan 3C. Berarti C2 sama dengan 3 per 2C atau C2 sama dengan 1,5C. Jawabannya E. Kita lanjut soal nomor 9. Kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas A sama dengan 200 cm pangkat 2 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Berada pada medan magnetik homogen yang arahnya menembus bidang gambar secara tegak lurus menjauhi pengamat. Berarti ini medan magnet ini ya. Ini kayaknya satunya salah nih, Tesla per sekon ya. Berarti ini B, delta B per delta T itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Jika hambatan kawat R sama dengan 0,2, yang ditanya adalah kuat arus. Berarti kita gunakan rumus I sama dengan min N delta C per delta T. Jadi E itu adalah I kali R min N, delta C itu kita ganti jadi delta C itu kan rumusnya B kali A ya. Berarti B kali A per delta T. Berarti I kali R sama dengan min N delta B per delta T kali A. Jadi I R 0,2 min N nggak ada, kita anggap aja nilainya 1. Berarti delta B per delta T 4 kali 10 min 2 dikali A 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti kan I sama dengan, ini sama artinya 2 kali 10 min 1 sama dengan 8 kali 10 min 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa kita coret, ini dapat 4, ini coret, ini sisa min 3. Berarti I sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan satunya ampere. Kalau dijadikan ke miliampere, berarti min 4 kali min 4 miliampere jadinya kan. Nah, min ini kan hanya arah aja, tapi nilainya adalah 4 ya. Oke. Soal nomor 10, flux magnetik dihasilkan suatu generator dinyatakan dalam persamaan C sama dengan 5 sin 4T Weber ya. Jika kumparan generator tersebut memiliki lilitan N sama dengan 200, besar GGL maksimum yang dihasilkan generator adalah E. Berarti E sama dengan min N dc per dt. Berarti E sama dengan min 200 turunan dari 5 sin 4T per dt. Berarti min 200 ini turunannya adalah ini ya, 5 kali 4, turunan sin adalah cos 4T. Nah,
Berarti 200 dikali, ini kan 20, berarti ini nilainya harus 1 ya, kali 1. Berarti ini kali ini jadinya adalah 4000 volt ya. Sehingga jawabannya adalah yang E.